Nah, coba misalnya kejadian seperti ini, disiram pakai air padam nggak? Coba. Nah, adanya gayung ya misalnya. Kalau nggak ada gayung apa saja silakan. Nah, ini misalnya kejadian tadi. Ini kejadian pada peralatan masaknya. Apa yang harus kita lakukan? Seperti, nah, kita anggapan ini di dalam ruangan. Ini Bapak Acong dari Badan Pemakaman Kebakaran hadir pada pagi hari ini. Kita sudah mulai, ya kan? Jadi mitigasi itu artinya mengurangi kerugian daripada masyarakat. Sama masyarakat di sini. Nah, gini ya. Oh iya, boleh. Iya. Iya. Oke. Kita berikan apa? Oh boleh. Iya, Pak. Inilah yang bisa kami berikan untuk RT di sini ya. Ada satu lagi kan? Ada langsung terima. Ini ya untuk RT Komplek Citra Batam. Oke, makasih ya Bu. Makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Ibu-bapak sekalian, terima kasih atas pengorbanan waktunya yang harusnya ibu-ibu saat ini aktivitas di rumahnya sedang padat, tapi menyempatkan waktu untuk hadir di tempat yang baik ini. Semoga apa yang sudah ibu-ibu dan bapak-bapak sempatkan hari ini menjadi ladang amal ibadah untuk semuanya. Nah, oleh karena itu sebaiknya di saat memasang, kita misal ganti plafon atau ganti peralatan listrik, ibu jangan cuma nyari upah yang murah saja. Nyarilah orang atau tenaga kerjanya benar-benar kompeten. Ya itu sesekali nggak apa-apa, karena yang itu aset kita yang harganya cukup mahal tiba-tiba hanya gara-gara menawar 100-200 ribu. Nah, jadi mindset atau pola pikir seperti itulah ya, mari sama-sama kita pelan-pelan kita rubah. Ya nanti nggak apa-apa kalau yang penting kompeten di mana, nanti tanya Pak ini bener nggak kontraktor listrik atau dia tenaga listrik. Jangan nanti tiba-tiba saya bisa nyambung tapi saya sendiri nggak tahu tentang listrik, itu masalah. Ya jadi kalau dari listrik itu, nah permasalahannya setelah terjadi konslet, suami pada kerja, yang di rumah ibu-ibu semuanya, apa yang harus dilakukan? Lari pasti, lari sambil teriak, Nah nanti begini Bu, memang orang yang mengalami musibah itu pasti nggak keinget untuk menghubungi pemadam kebakaran atau PLN, itu nggak ingat. Nah tetangganya silakan, jadi silakan kalau ada kejadian apa-apa silakan Ibu. Cuma kalau di sini teriak, nah tetangganya juga nggak denger ya. Tanahnya luas-luas. Ya itu salah satu menjadi permasalahan. Tapi nggak apa-apa ya, nantinya hal-hal seperti itu kebetulan security juga ada. Nanti kalau ada kejadian seperti itu segera hubungi pemadam kebakaran. Walaupun nanti sampai sini apinya padam nggak apa-apa, kami nggak pernah marah. Di saat kami sampai lokasi tiba-tiba apinya sudah padam, kami malah terima kasih, kami nggak jadi kerja. Karena kami nggak kerja juga gajinya sama, jadi kami selalu berdoa tiap hari itu semoga bisa main catur dengan tenang, main gaple dengan tenang, berarti aman masyarakat. Kalau kami kerja berarti ada situasi kedaruratan, baik itu kebakaran atau bencana yang lain. Nah sebaiknya pemadam kebakaran nggak boleh kerja, cukup kami memberikan penyuluhan-penyuluhan seperti ini. Nah, saya lanjutkan. Kalau terjadi kebakaran listrik saat ini, apa yang harus kita lakukan? Di rumah itu ada alat pemadam? Ada. Saya lihat ada loh. Kadang ada yang kecil Pak. Cuma saat ini kita nggak sadar kalau alat itu bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran. Celana jin. Nah, kalau kebakaran listrik, silakan gunakan celana jin. Iya Pak. Kalau listrik jangan dibasahin ya. Ini maksudnya saya supaya gini. Selama ini yang umum alat pemadam di rumah adalah handuk basah. Nah, cuma kalau kebakaran listrik, kalau digunakan pemadam dan handuk basah, nanti apinya nggak padam, kita yang duluan padam.
Karena air menghantarkan arus listrik ya. Jadi, mohon maaf ya saya kalau sambil berdiri. Jadi kalau misalnya kebakaran pada peralatan listrik, kalau pada peralatan misalnya terbakar, kalau sempat cabut tapi rata-rata nggak sempat, atau matikan saklarnya pasti nggak sempat, silahkan gunakan celana jin daripada bingung nyari di lemari atau naik ke lantai 2, nanti masih milih tuh. Ini biasanya itu ya, istri saya kan perempuan juga kan, jadi masih jangan pakai yang itu, yang ini aja lah ini. Nanti pilih-pilih kelamaan ya, nggak apa-apa celana yang dipakai dibuka aja sudah, dibukukan tuh Bu, gini kan di lingkungan rumah nggak ada yang lihat. Nah seandainya ada yang lihat kan bagian belakang juga nggak apa-apa kan, kita juga nggak lihat mukulin, apalagi celana jinnya seminggu belum dicuci ya ampun. Jadi kalau kebakaran alat listrik silakan, karena di negara kita masih belum semua di rumah tinggal itu ada alat pemadamnya, belum ada ya. Nggak apa-apa, nantinya apakah itu mau diadakan, nah nanti ibu akan tahu setelah praktek perlu nggak alat itu. Misalnya kalau ibu berani pakai itu silahkan, kalau nggak berani ya memang paling aman menggunakan alat pemadam api portable atau alat pemadam api ringan ini. Ibu-ibu boleh menghadap ke kanan berarti ya, kita peragakan di situ. Kita menggunakan peralatan konvensional dulu. Nah ini misalnya kejadian tadi, ini kejadian pada peralatan masaknya. Apa yang harus kita lakukan? Silakan kalau di rumah nggak ada bak, sekarang kan kamar mandi saat ini jarang pakai bak, silakan disemprot pakai shower juga boleh. Yang penting intinya handuknya atau bed cover tadi dibasahi. Kalau di dalam rumah kita nggak bisa melihat arah angin, tapi kalau praktek kita di sini di luar ruangan harus melihat arah angin. Terus deketin pelan-pelan, ditutup mukanya. Lu nanti nggak bisa ngelihat, tandanya adalah nanti begitu ujung handuk mepet ke meja dapur, badannya baru dibongkokkan. Jangan dilemparkan, karena kalau dilemparkan tumpah pancinya. Pelan-pelan. Nah, mudah kan Bu? Ya, yang jelas ini bukan karena batu akiknya ya, kebetulan Bapak Ibu batu akik. Ayo, ibu-ibu silakan mencoba, ini aman. Pakai sarung tangan, ayo tadi ada kita bawakan. Ibu-ibu dulu, nanti kalau berkenan ya bapak-bapaknya juga boleh nanti bawa security. Kita lah nanti sebentar, kita contohkan sekali Pak, sekali lagi. Baru setelah ini ditutup baru dibuka, atau sebaliknya dibuka dulu baru ditutup. Oke. Kalau di rumah nggak usah dibuka-buka Bu, kalau bisa disiramin terus handuknya. Karena kita nggak tahu, ini karena latihan kan gantian, makanya kita buka. Kalau di rumah sampai asapnya nggak ada. Nah, kalau kejadian seperti ini, kita matikan dulu Pak. Regulatornya dicabut nggak ngaruh, masih nyala, karena yang nyala adalah masakan yang di atas panci. Jadi nggak apa-apa, dicabut dulu, oke, baru ditutup pakai anduk silahkan. Ayo. Nah karena panik lah, sebenarnya untuk menghilangkan panik itu harus ada yang mencoba. Sebentar, tutup dulu Pak, tutup dulu. Oke. Ya, ada sih. Mari Bu, sini Bu. Karena di saat kamar itu hidup mati pasti ada percikan api di dalamnya. Nah ini nggak apa-apa, kita ayo silakan Ibu kita berangkat. Langsung maju Bu, Maju pelan-pelan. biar nggak panas. Nggak Ya, apa-apa, terus, udah ditutup muka Ibu tuh, udah. Udah. maju. Bongkokkan pelan-pelan Bu. Pelan. Oke. Iya. Kita mulai Cabut regulatornya Bu. Nah, dilepas saja. Padahal nggak apa-apa. Ini udah dilepas apa belum? Belum, lepas saja. Nah, lepas saja. regulatornya. Lepas tarik. Tarik. Oke. Ya, Nah, ya. ya. Handuk pakai handuk Ibu pun bisa gini. Ini udah basah ini, Pak? Udah basah. Nah, cara megangnya gini Bu. Cara megangnya jempol Ibu di depan seperti ini, terus putar ke dalam seperti ini. Nggak apa-apa, nanti sarung tangannya dipakai aja nanti kalau masih praktek Nah, yang lain. seperti itu, putar ke dalam. Putar ke dalam. Kalau pakai alat pemadam itu nanti jauh lebih mudah Nah, atau lebih sulit, ini. silakan Ibu merasakan. Oke. Nah, kalau di rumah, Jadi intinya tangannya seperti ini. Ini udah safety Bu. Apabila pada saat Ibu melakukan pemadaman, tiba-tiba apinya balik, tangan Ibu udah safety. Nah, gitu. Terus pada saat melakukan pemadaman, muka Ibu harus terlindungi dari karung goni ini. Tak usah diintip. Kalau diintip, apinya takut berbalik, nyamber ke muka Ibu.
Ah gitu. Ayo, mari Bu. Ayo Bu maju. Nggak salah, nggak apa-apa. Ayo Bu. Oke, maju, sambil terus, jalan. nggak apa-apa. Dah. Dah. Tutupkan pelan-pelan. Pelan. Badannya ikut bongkok. Oke. Badannya ikut dibongkok. Oke. Ya. Buka regulatornya Bu. Regulator. Iya. Jadi sebenarnya memang harus mencoba. Kalau nggak mencoba itu ketakutan. Iya, Bu. Coba Iya. Ayo. Kalau tidak cuma kami juga nggak memaksakan. Kalau ibu-ibu memang nggak berani dari paksakan nanti malah bisa ya repot. Iya. Oke Bu. Cara memegangnya seperti ini, tangan ibu seperti ini, jempolnya, Jadi kalau keset, oke, kenapa saya tidak jempolnya angkat ke atas, kebalik. keset kadang Jadi ini di dalam, begitu bolong ditutupkan angkat ke atas, putar ke dalam ini. Tangan ibu putar ke dalam. tabrak solar dan bensin. Nah itu. Nah, tangan ibu maaf. Ada persiapan. Nah, nanti ada kalau sudah mau habis ada persiapan. Ah, gitu. Melindungi makanya tadi dilihat. Jadi ini intinya tangan ibu seperti ini pegangnya. Ini untuk melindungi tangan ibu pada saat melakukan pemadaman. Takutnya apinya berbalik nih. Tangan ibu masih safety, masih terlindungi karung goni. Tapi kalau megangnya seperti ini, maaf. Kalau pegangnya seperti ini bisa-bisa tangan kita kena jidat api. Seperti itu. Badannya Nah. dibongkokkan aja. Karena kalau tangan Oke, putar ke dalam. Oke. Pertama, tahapannya ibu jalan pelan-pelan, sesudah pelan-pelan baru posisi ditutup mukanya. Baru tutupkan pelan-pelan kayak seperti rukuk seperti ini. udah terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Ayo, mari Bu, ayo. Baiknya nanti di saat ibu mendesain meja kompor, cuma rata-rata Tangan, kita bentar, jalan. ya. Sabar. Dulu karena kita Masih nggak kecil ada apinya. untuk mengatasi. Nah, kalau mau Oke, mari silakan Bu. misalnya ini ternyata Dah, nggak bisa, dah tutupkan muka ibu. Muka ibu tutup. Dah, tutupkan pelan-pelan kayak sholat. Bongkokkan pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Seperti ini Bu. Masalah Oke. menutup semua atau tidak nggak masalah. Jadi gini, Oke. sekarang pada selangnya, ayo. Ini mau tidak mau ibu-ibu kalau gini kan pasti ada beberapa tipe. Kalau ibu masuk ke dapur ketemu tabung gas dulu, silakan tinggal cabut aja regulatornya. Tapi seandainya kejadian saya harus melewati api dulu. Ini kan takut kepanasan nih. Nah, saya ini gunakan untuk melindungi aja, bukan untuk karena ini ditutup belum tentu padam karena masih banyak oksigen di dalamnya. Ya, ini untuk melindungi ya sudah. Sampai di sini cukup dibuka regulatornya saja mati. Mudah kan? Tapi masih ada. Enggak, ini karena yang bekas. Ya. Enggak Bu, ini bukan karena Bu, kami itu bukan pemadam kebakaran juga, bukannya kebal panas, enggak juga, kepanasan juga. Ayo silakan ibu-ibu coba, enggak apa-apa. Enggak, ini enggak, apinya kan arahnya, nanti ibu bisa lewat yang sini, ibu langsung dari sana buka regulator, merasakan gimana di saat nyala api, tapi ada membuka regulator seperti apa, cuma itu aja, tugas ibu hanya membuka regulator saja. Ayo silakan dicoba. Baru setelah ini nanti yang nggak apa-apa, cukup dibuka aja regulatornya. Ya, kalau ini pakai handuk nggak bisa. Karena takutnya handuknya tadi masih ini yang terbakar plastik ya, bukan sudah nggak ada gasnya, sudah nggak ada. Pak RT main cepet aja Bayono. Putar-putar dulu action. Ayo ada lagi. Pak security ada tadi. Sebenarnya nggak perlu pakai alat pemadam yang lain, cukup buka regulatornya supaya kita tahu Bapak security bisa membuka regulator. Ayo. Ya. Biar ibu-ibu yakin nantinya aman masih punya Pak security. Ini cukup mudah, cukup mematikan membuka regulatornya saja. Oke. Pak RT. Mudah kan? Ayo ibu-ibu lagi. Udah Pak. Enggak apa-apa, kita kecilin apinya biar agak kecil aja ya. Kecil. Nah, wes kejadian seperti ini misalnya. Ayo Bu silakan. Enggak apa-apa, yang penting ada momen ibu harus berani membuka regulator. Nah, sudah selesai. Nah, kalau justru Bu, ini yang kami bawa regulatornya yang konvensional yang harus dibuka. Kalau di rumah kan sudah yang baik mereknya sangat banyak, yang harga 100, 120 itu sudah cukup. Itu dilengkapi dengan adanya namanya safety valve. Jadi kalau selangnya bocor,
kemungkinan kalau masih ada nyala api itu nggak terlalu besar. Ya, jadi kalau terjadi kebocoran pada selang ya silahkan tinggal tutup. Ini masih pada selang. Gimana kalau mepet? Boleh? Mau tanya, boleh? Boleh. Kan kebanyakan ini kan di ruang terbuka. Selang itu kan di bawah apa sih banyak barang-barang. Nah, banyak orang memang kalau pas gini-gini. Saya membayangkan kalau ibu ini gasnya pasti di dalam ruangan, yang bocornya di situ lah. Kalau itu tentunya jalan satu-satunya ibu mau tidak mau. Itu kalau disiram ibu juga pasti nggak ada selang di rumah. Dan makanya sebaiknya di saat menyimpan tabung gas jangan disamakan atau sebelahnya diletakkan barang-barang yang lain. Tapi semisal Pak, Ya, sudah. semisal udah kena barang-barang tapi ini kita udah iniin, kena horden bawahnya itu Ya. kita disiram atau gimana? Nah, Besar. ini sebenarnya kalau ini disiram nggak apa-apa. Oh, itu tadi. Kita coba nanti ada air, ada gayung ya. Pak, kita coba nih. Nah, coba misalnya kejadian seperti ini, disiram pakai air padam nggak? Coba. Nah, adanya gayung ya misalnya. Kalau nggak ada gayung apa saja silakan. Ya. Tapi kalau itu yang membakar pada barang-barang di sekitar pasti padam. Ini kenapa nggak padam? Karena ingat bahwa di dalam tabung gas ini ada tekanannya, Bu. Ya. Nah, nanti ada. Selain itu nanti kalau pakai ini seperti apa? Cuma nanti ya, ini prakteknya nanti. Ya, jadi seperti itu. Ternyata kalau pas kebocoran pada selang disiram air saja belum tentu padam. Tapi ini beda lagi nih. Kalau pakai regulator yang kecil di rumah, apa regulator yang sering yang kita gunakan, walaupun ini bukan berarti yang sering dijual oleh oknum-oknum itu ya, nggak harus seperti itu. Regulator yang di pasaran itu sudah dilengkapi juga dengan safety valve. Ya, nanti kita coba. Ya, kita coba regulator yang ada itu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, inilah regulator kalau yang kejadian ini kalau misalnya apinya cuma paling segitu. Kan kecil. Enggak, kalau megang nggak berani. Coba nyalain lagi. Ini kalau yang masih bagus malah kadang nggak mau nyala. Dia kalau ini terjadi kebocoran pada selang dia nggak nyala. Ditiup aja mati, tiup Pak. Mati. Beribu. Jadi regulator yang ibu gunakan yang di rumah itu cukup aman. Ini karena kami memberikan contoh yang besar supaya ibu begini, api besar aja ternyata saya berani, apalagi cuma kecil. Nah, kita coba lagi sekarang pakai apa? Ya, kita coba lagi yang besar, ibu tanpa harus mendekati, padam nggak alat itu. Ya, kita bisa lihat ini kasusnya seperti. Nah, kita anggapan ini di dalam ruangan. Oke. Stop. Dan kami bukan promosi alatnya loh Bu. Ini sama sekali nggak. Memang ini alatnya kami juga nggak tahu nih. Nah, nanti ibu praktek. Nah, silakan. Ayo ibu gunakan. Oke, sebelum praktek, ibu-ibu tahapannya cara menggunakan alat pemadam api ringan. Yang pertama, tangan ibu di kiri seperti ini, cabut pin pengaman. Ini diputar aja Bu. Nah, pin pengamannya ini diputar aja, diputar seperti ini. Nah, udah putus, baru tarik. Sudah tarik, lakukan tes pressure. Pegang seperti ini, baru diremas. Enak diremas kan Bu? Ya, baru diremas. Udah keluar pressernya, baru lakukan pemadaman Bu. Seperti ini. Nah, ini udah keluar, baru kita tinggal remas saja dari Mbak. Jadi ini kan tuas. Ini kan ada tuasnya, diremas saja. Diremas saja. Selagi apinya belum padam, jangan sampai berhenti. Gitu, tekanannya selagi apinya belum padam jangan berhenti. Jangan ditekan, lepas, tekan, lepas. Apinya pun marah Pak. Gitu. Udah, ayo Bu, silakan. Ayo, kita dampingi. Cabut pin pengamannya, putar aja Bu. Putar aja, putar gini. Putar ke atas. Nah, kalau nggak ke atas. Tarik kuat pun putus itu. Cabut aja Bu, kalau enggak cabut aja. Cabut aja, kuat. Tarik aja kalau ini keras loh. ya putar ada penguncinya pen. Ada penguncinya Bu, supaya ini kalau nggak ada penguncinya Oke. pasti gampang. Ibu dari sini, mana yang mau dipegang sini? Tangan kiri apa tangan kanan?
Nah ini, remas dulu Bu, remas aja. Angkat nggak ininya? Udah dia, tes dulu. Remas ya. Oke, dah, stop. Belum hidup apinya. Oke. Oke. Silakan. Dari sini aja. Udah tembakkan full. Stop. Nah, mudah kan. Jadi nggak perlu deketin. Ada dari sini. Di sini. Mana yang saya remas, Pak? Ini sebagai yang kita gunakan berulang-ulang. Jadi kalau baru yang lebih mudah. Nggak apa-apa. Ketahuan kan Bu ya? Udah lama nggak dilemas. Stop. Nah, Pak, kita yang di atas Pak, ayo kita coba. Nah, ayo silakan Bu. Nah, ini yang penasaran, ayo. Buka. Pas kita pindah-pindahkan nggak kebuka. Ayo. Ya, wes nggak apa-apa. Silakan semprotkan aja Bu. Oke, nggak usah deket-deket. Stop. Nah, kan cepet apa? Sangat mudah sebenarnya. Pakai aja tuh. Silakan. Udah langsung aja Bu. Udah stop. Ayo ibu-ibu yang lebih besar lagi silakan Bu. Dia tuasnya rusak. Ya oke. Putar tarik. Pegang hostnya. Remas. Oke jalan. Nah itu. Stop dari situ. Sapukan kanan kiri. Sapukan kanan kiri. Stop. Oke. Itu berarti tadi masalahnya di hidup lagi. Handle-nya apa? Silakan. Ya, Bis. Foto Bis. Udah silakan. Foto aja, ambil foto aja Bis. Oke dari situ Pak. Cabut dulu kalau itu terkunci masih posisi Pak. Ya silakan Pak. Arah angin Pak diperhatikan. Stop. Langsung Be. Oke, ayo dari situ Bu. Remas saya full. Ya. Nah gitu, kalau lepas remas lepas, nah itu nyala lagi apinya. Jenis, boom. Silakan Pak, coba ya Pak. Nah silakan. Ujung sana, dari sini aja Pak. Tembakan dinding aja. Dindingnya ini, maaf. Dinding sini, diem aja. Ya. Stop, udah. Itu sebenarnya itu. Nggak bisa, kalau Bu nggak bisa Bu. Karena dia kandungan utamanya air. Itu yang nggak boleh ke listrik. Kalau yang ini boleh. Decoder, selfon, selain foam boleh. Dikenalin sebenarnya ada tulisannya. Cuma kalau nggak, Bapak silakan kenalin dengan ini bentuk nozzle-nya. Berakhir sudah kita tadi, silakan ibu-ibu. Baik, dari saya cukup. Kurang lebihnya saya minta maaf, mungkin di dalam menyampaikan materi tadi ada perkataan saya yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Nggak ada maksud untuk menyinggung perasaan, ya seolah-olah kadang ada candaan-candaan supaya tidak terlalu tegang. Mungkin dari saya cukup Bu, barangkali masih ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin itu. Ada lagi? Cukup ya Ibu Bapak sekalian. Baik, itu kiranya kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran kita teori praktek sudah selesai Bapak Ibu. Kami sangat berterima kasih acara ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi ini adalah kerjasama BP Batam kepada masyarakat yang ada di Pulau Batam. Sekali lagi kami hanya bisa 7 perumahan dalam 1 tahun dan ini yang ke-6. Tinggal 1 lagi kami nanti di kapling Tanjung Piayu.
Nah, itulah pelajaran hari ini. Sekali lagi Bapak RT, seperti pesan kami, tadi kita sudah janji kalau lewat apa tadi Bu? Pemadam kebakaran, ambulans, kepolisian, mohon beri akses. Baik Bapak Ibu, nasi makan siang kita sudah datang. Nah, ini dia, ya kan? Sedap ini Bu, sedap ini. Nasi makan siang kita sudah datang. Tetapi mohon Bu, mohon beri kami semangat supaya kami nanti pulang. Aduh, ada kurang tadi satu. Nah, semangatnya itu begini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Edi Fitria selaku Ketua RT 02 Perumahan Citra Batam RW 01 Kelurahan Teluk Tering. Mewakili atas nama Pak RW yang kebetulan berhalangan hadir, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas pelatihan pembekalan yang diberikan oleh tim mitigasi dari Badan Pemadam Kebakaran BB Batam. Ini suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kami. Edukasi yang diberikan sangat mendukung proses antisipasi secara dini terhadap timbulnya bahaya kebakaran, terutama di lingkungan penduduk pemukiman perumahan warga di Citra Batam. Terima kasih sekali lagi, sukses buat kita semua. BB Batam Jaya, Jaya, Jaya. Terima kasih, saya Ibu Mila, warga dari Perumahan Citra Batam, RW 01. Tanggapan saya sangat berterima kasih atas sosialisasi dan pelatihan yang telah diberikan kepada kami, karena ini sangat mendukung ibu-ibu untuk lebih paham tentang pengamanan ketika berada di dapur khususnya dan dalam kebiasaan sehari-hari di dalam rumah. Crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back.